Generali Friends, selamat datang di Gen Talks dari Generali Indonesia. Bagaimana kabarnya? Senang sekali hari ini saya Anastasia Pradita bisa menjadi host, jadi bagian dari Gen Talks kali ini. Yang pastinya setiap episodenya itu menyenangkan sekali, ada topik-topik menarik dan menarik juga untuk antusiasme para dari Generali Friends yang ada di sini. Nah, pada hari ini mau nanya dulu gimana kabarnya dari Generali Friends. Semoga sehat-sehat selalu, apalagi sekarang sedang diberlakukan PPKM. Nah, ini mohon selalu mematuhi kebijakan pemerintah agar cepat selesai pandemi ini dan juga pastinya bisa memutus rantai penyebaran COVID-19, karena kalau dilihat sekarang angka positifnya itu masih terus bertambah. Walaupun begitu ada juga pastinya yang banyak sembuh dari positif COVID-19. Nah, ini artinya adalah kabar baik untuk kita semua, selalu semangat untuk sembuh apabila ada yang terpapar COVID-19. Nah, tapi ada juga nih yang sudah sembuh, sudah dinyatakan negatif, tapi ternyata masih memiliki gejala-gejala seperti halnya yang positif COVID-19. Ini yang terjadi pada para penyintas nih, Generali Friends. Baru beberapa waktu yang lalu juga Dita sempat ketemu nih dengan salah satu teman yang ternyata sudah lama dinyatakan negatif tapi masih merasakan gejala-gejala di tubuhnya. Atau banyak juga yang mengatakan kalau ini istilahnya seperti long COVID syndrome atau post acute COVID-19. Nah, ini jadinya menjadi pertanyaan besar nih, kira-kira apa sih yang menyebabkan hal ini terjadi, faktor-faktor apa saja, dan kira-kira siapa saja sih yang rentan mengalami sindrom yang lebih panjang ketika sudah dinyatakan negatif COVID-19. Nah, hari ini kita akan membahas secara rinci nih, apa sih sindrom pasca COVID-19 dan bagaimana cara mengatasinya. Dan harapannya besar nih, semoga semua yang ada di rumah, yang sedang PPKM dan juga WFH di rumah ini bisa mendapatkan banyak manfaat dari Gen Talks di kali ini. Dan hari ini kita nggak sendiri, udah dilihat dari beberapa poster yang juga sudah beredaran beberapa hari terakhir, ada dokter yang hari ini akan menjadi narasumber yang pastinya kompeten di bidangnya, dan sudah banyak sekali sharing-sharing secara digital mengenai kesehatan. Nah, di sini sudah ada Dokter Samuel. Halo dok, selamat sore. Halo Mbak Dita, selamat sore. Halo Dokter Samuel, ini boleh dijelasin nggak nih sekarang lagi praktek kah atau lagi di mana nih dok? Oh sekarang udah pulang Mbak? Udah pulang ya? Iya, mempersiapkan acara kita hari ini. Mempersiapkan materi pastinya buat dari Generali Friends yang sudah ada di sini. Betul. Oke, nah biar lebih kenal sebelum memberikan paparannya, Dokter Samuel mau Dita perkenalkan sedikit nih ke Generali Friends mengenai profil beliau. Oke, Dr. Samuel Polakarta Sembiring ini telah menyelesaikan pendidikan dokter umum di FK Universitas Sumatera Utara atau USU. Beliau ini menyelesaikan studi pendidikan dokter pada tahun 2015. Dan saat ini Dr. Samuel tengah praktek sebagai dokter umum di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Dan kali ini Dr. Samuel juga aktif menjadi narasumber di berbagai seminar seputar kesehatan dan menulis berbagai artikel serta buku-buku tentang kesehatan dan juga bidang IT. Atau bisa di-follow aja Instagramnya di @drsam. Gitu ya dok ya? Betul Mbak? Iya, Dr. Sam. Masuk ke dalam sesi Dokter Sam, ini Dita mau ngingetin juga untuk Generali Friends yang ada di sini bisa langsung mengajukan pertanyaan melalui fitur Q&A yang ada di sini. Langsung diajukan aja, misalkan ada yang penyintas kemudian merasakan gejala yang sama, boleh langsung dikonsultasikan dan ditanyakan. Dan untuk pertanyaan yang paling sering ditanyakan dan juga bisa dibahas dalam sesi kali ini nanti akan Dita ajukan ke narasumber kita, ke Dokter Sam. Oke, nah dokter, ini banyak banget ya sebenarnya beberapa penyintas, kebanyakan kan masih remaja. Kemudian dia memiliki gejala yang sama nih dok, kok kayaknya nggak selesai-selesai, padahal sudah negatif, badan masih lemes, kemudian penciuman masih belum kembali. Jadi sebenarnya ini wajar nggak sih dok, ada istilah kayak long haul ya, COVID-19 gitu, berkepanjangan. Gimana sih dok? Yes, jadi memang beberapa atau sebagian dari penyintas akan mengalami yang namanya long COVID ya Mbak ya. Long COVID ini biasanya 1 bulan sesudahnya. Jadi memang tidak bisa diprediksi siapa yang akan dapat long COVID ataupun enggak gitu, nggak bisa diprediksi. Seperti itu. Oke, jadi sebenarnya nggak bisa diprediksi, tapi lebih detailnya seperti apa, mungkin juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa ada yang bisa kena long COVID. Boleh silakan diberikan paparannya nih dok. Oke, umumnya sih biasanya yang punya derajat yang lebih berat, memang umumnya akan mendapat gejala long COVID, tapi bukan berarti yang gejala ringan tidak. Kemudian wanita lebih banyak biasanya. Kemudian bisa juga pengaruh ataupun
apakah misalnya sebelumnya sering saturasi turun tapi tidak diterapi, itu juga bisa menyebabkan long COVID nantinya. Jadi ada banyak juga faktor-faktornya sebetulnya, Mbak. Oke, langsung boleh dilanjut dengan paparannya dok, biar kita semua makin paham nih mengenai gejala-gejala ini. Baik, terima kasih Mbak Dita. Ya, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Saya sebenarnya cukup senang bisa berdiskusi sama-sama dengan Bapak Ibu. Apalagi topik hari ini cukup menarik ya, karena kita membahas soal sindrom pasca COVID ataupun long COVID. Biasanya selama ini kalau saya lihat, rata-rata topik COVID itu selalu seputar ya tentang isoman ataupun ya gejala-gejala COVID, vaksin COVID, tapi soal sindrom pasca COVID ini jarang dibahas gitu. Dan kebetulan juga saat ini kan 1 bulan ke belakang kasus cukup banyak meningkat, otomatis biasanya kasus long COVID pun akan bertambah juga gitu, sehingga sangat bagus kalau kita bisa menyiasatinya sejak awal. Saya mohon izin untuk share screen. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengantar buat Bapak Ibu nantinya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan nantinya di akhir materi. Saya sengaja pakai gambar perempuan di depan karena kasus long COVID ini kebanyakan wanita yang alami. Kalau misalnya kita buat perbandingannya, biasanya 1:2-4. Jadi kalau ada satu pria yang long COVID, berarti ada 2-4 wanita lain yang juga long COVID. Saya awali materi ini dengan satu grafik ini. Barangkali Bapak Ibu sudah pernah lihat ini ya. Jadi ini adalah grafik kasus COVID di Indonesia. Dulu awal Maret di 2020 itu ada 2 kasus ya. Kita sebut kasus 01 dan kasus 02. 1 minggu berikutnya bertambah lagi dan setiap jam 4 sore selalu dikasih atribut biasanya. Kasus 08, kasus 68, 69, dan seterusnya. Tapi kalau sekarang nggak mungkin disebut lagi ya, karena sudah terlalu banyak. Perharinya bisa 40.000 kasus baru yang bertambah. Secara rinci seperti ini saya yakin udah sering lihat ya Bapak Ibu ya. Ini tanggal 25 yang lalu, 3 hari lalu saat slide ini dibuat, totalnya sudah 3 juta, sudah banyak banget ya. Yang meninggal 83.000. Saya hampir setiap hari sering dapat komentar di kolom Instagram saya, bahkan kadang-kadang di DM, katanya COVID ini nggak bahaya katanya, karena kasus dari COVID ini kebanyakan sembuh, sementara yang meninggal sedikit. Memang benar bahwa kasus yang meninggal dari COVID ini rata-rata 2-4%, dan konsisten di seluruh dunia, jadi rata-rata di negara lain juga demikian ya. Dan totalnya di dunia juga sekitar 2,6%. Di negara kita hampir 3% ini sebenarnya. Cuman saya nggak tampilkan angkanya di sini. Hampir 3%. Jadi memang kalau dibandingkan sih kecil ya, tapi mereka ini kan saudara-saudara kita juga. Jadi ini bukan sekedar angka. Nah, jadi walaupun angka sembuhnya sangat banyak, tapi kita nggak boleh anggap sepele. Soalnya kalaupun sudah sembuh, ternyata kita bisa aja mendapatkan yang namanya gejala sisa. Saya awali istilah dari presentasi kita hari ini dengan gejala sisa ya, supaya kita sama-sama paham dari awal. Gejala sisa ini dari namanya kita sudah tahu bahwa kalau dari COVID gejalanya ya masih sisa seperti itu, walaupun sudah dinyatakan sembuh. Tapi beberapa orang mungkin ragu, kalau misalnya memang sudah sembuh kok masih ada gejalanya dok? Sebenarnya pengertian sembuh itu gimana sih sebetulnya? Kriteria sembuh sudah ditetapkan sebetulnya ya. Secara umum tidak bergejala. Tidak bergejala di sini maksudnya tidak ada demam dan juga tidak ada gangguan pernapasan. Gangguan pernapasan ini seperti sesak nafas. Kalau ada sesak nafas di akhir masa isolasi, berarti isomannya harus tetap lanjut. Kemudian kalau batuk, nah ini yang menarik, kalau batuk bisa jadi itu adalah gejala sisa, jadi boleh stop isolasi, atau mungkin masih gejala aktif atau akut dari COVID, sehingga kalau misalnya masih batuk, harus konsul ke dokter. Kemudian gejala yang lain itu harus membaik. Jadi kalau misalnya di akhir masa isoman masih ada anosmia, bisa saja sudah dinyatakan sembuh. Lalu masa isolasi selesai, ini saya rasa
sudah banyak tahu ya, banyak berseliweran di Instagram. Risiko menular juga sudah minimal biasanya kalau masa isolasi selesai. Kemudian dinyatakan sembuh oleh dokter. Nah, itu biasanya untuk yang kasus ringan dan tidak bergejala. Tapi kalau pada kasus yang berat, biasa sifatnya individual, maksudnya berbeda-beda. Artinya kita nggak bisa tentukan seseorang sembuh itu dengan kriteria orang lain. Jadi bisa saja seseorang, misalnya di rumah sakit, PCR-nya masih positif, dia sudah pulang. Atau PCR sudah negatif, tapi masih ada beberapa keluhan, dia boleh pulang. Jadi kriteria pulang kalau di rumah sakit itu bisa beda-beda setiap pasien. Oke, sekarang kita bahas istilahnya. Ini sebenarnya ada beberapa istilah ya, tapi nggak usah semua kita hafal. Yang pertama itu COVID akut. COVID akut ini artinya ada gejala dari awal gejala sampai 4 minggu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah dinyatakan sembuh mungkin di hari ke-14 atau 2 minggu, tapi masih ada gejala nih sampai 4 minggu, itu kita sebut COVID akut. Tapi kalau sudah lebih 4 minggu, kita sebut long COVID. Ini istilah ini sudah mulai disuarakan di pertengahan tahun lalu, sekitar bulan Mei. Jadi beberapa bulan terakhir akhirnya sudah mulai dipisah istilahnya. Ada yang post akut ini kalau dari 4 minggu sampai 12 minggu, sementara post COVID syndrome di atas 12 minggu. Tapi sebenarnya ini nggak usah dipusingkan ya Bapak Ibu ya. Cukup ingat ini sudah cukup sebetulnya. Long COVID di atas 4 minggu, kalau kurang dari 4 minggu, kita sebut COVID akut. Dari mana dihitung? Dari gejala pertama muncul. Tapi sebenarnya ini bukan hal yang mengejutkan ya, soalnya ternyata dulu waktu SARS tahun 2002, banyak juga penyintasnya masih kelelahan sampai 40 minggu. Kemudian yang MERS juga sampai 18 minggu masih ada juga kelelahannya. Tapi kalau COVID, nah ini belum ada penelitian secara jelas ya, sampai kapan. Tapi memang masih ada yang sampai beberapa bulan masih mengalami yang namanya gejala-gejala long COVID. Kok bisa sih dok terjadi long COVID? Apa sih yang mendasarinya? Sebetulnya penyebabnya belum jelas ya, dan ada banyak hipotesis ataupun pendapat kenapa bisa long COVID. Tapi utamanya kemungkinan karena ada respon peradangan. Jadi respon peradangan ini itu otomatis ya dari tubuh. Jadi ketika ada virus masuk, lalu ada kerusakan, untuk memperbaiki kerusakan ini perlu bantuan peradangan. Jadi kalau ada virus masuk merusak, untuk memperbaikinya harus ada respon peradangan. Nah, masalahnya respon peradangan ini efeknya masih berlangsung walaupun virusnya sebetulnya udah nggak ada. Jadi ini yang dikhawatirkan sebetulnya. Sehingga beberapa orang yang mengalami long COVID masih mengalami misalnya nggak enak badan, kemudian batuk-batuk dan sebagainya. Nah, ini ada tanda dan gejalanya, dan ini sebenarnya belum semua disebutkan ya, masih banyak yang lain. Ada stres, depresi, kemudian kalau yang neurologis ada misalnya nyeri kepala, lalu perubahan penciuman, anosmia ataupun agesia, lalu ada gangguan tidur, delirium misalnya pusing-pusing, bingung, lalu ada sesak di dada, jantung berdebar, hipotensi, sesak nafas, nyeri dada, batuk, lemah, ini paling lelah ya, fatigue, kelelahan, kecapekan, ini yang paling banyak dialami oleh penyintas. Kemudian kelemahan, nyeri perut, muntah, mual, diare, dan juga tidak selera makan. Nah, ini perkembangan gejalanya. Di sini ada tulisan akut ya, COVID akut, di sini post COVID follow up. Jadi ada 400 orang diteliti, dan kebanyakan ini adalah gejala-gejalanya. Misalnya contoh nih, dari 400 orang itu sekitar 20-30% mengeluhkan diare. Ini 4 minggu pertama ya, diare 4 minggu pertama. Terus ada juga yang tidak selera makan, cukup banyak ya, sekitar 50% lebih. Kemudian ini lelah, kecapekan atau fatigue, itu banyak banget. 80% itu dari 400 orang itu merasa kelelahan, nyeri sendi, banyak juga nih, batuk juga banyak, lalu anosmia juga sekitar 40%. Nah, ketika sudah 12 minggu, mereka ditanya lagi. Ternyata banyak yang ini ya, udah pulih gejalanya.
diare udah jauh berkurang, selera makan juga sudah pulih di 12 minggu, anosmia juga berkurang, tapi ada yang sedikit perubahannya. Kelelahan itu ternyata masih banyak yang alami ya. Setelah 12 minggu atau 3 bulan, ternyata masih banyak juga yang lelah. Sesak nafas juga, nyeri sendi juga, hanya sedikit yang pulih. Sehingga ini yang harus diperhatikan sebenarnya. Ada beberapa keluhan seperti lelah, sesak nafas, nyeri sendi, dan juga nyeri dada. Kalau yang lainnya rata-rata dibandingkan, rata-rata udah pulih semua nih. Sebetulnya kalau misalnya masih ada gejala, masih menular atau enggak, dok? Jawabannya itu enggak menular lagi ya, karena sudah dinyatakan sembuh. Karena kalau misalnya sudah dinyatakan sembuh, risiko ataupun kemungkinan aktifnya virus sudah enggak ada. Ini cara mengatasi long COVID, atau sebenarnya saya bingung untuk menulis judulnya antara mengatasi long COVID atau mempercepat pemulihan long COVID. Jadi ada beberapa cara. Ini sebenarnya adalah pola hidup yang baik. Jadi misalnya makan bernutrisi yang bagus-bagus ya, misalnya karbohidrat seimbang, protein tinggi. Protein tinggi ini sangat penting, soalnya bisa membantu pemulihan otot juga. Lalu alkohol dan juga kafein harus dibatasin. Stop merokok, ini bukan mengada-ngada ya, tapi memang benar. Soalnya kalau merokok itu bisa ada zat-zatnya yang bisa membuat gangguan tidur, lalu radikal bebas banyak, sehingga kalau radikal bebas ini banyak, peradangan juga semakin sulit dihentikan. Kalau misalnya merokok dihentikan, biasanya lebih cepat pulih. Lalu olahraga ringan dan rutin, nggak usah dipaksa olahraga, yang penting ringan dan juga bertahap, jadi pelan-pelan. Nah, olahraganya boleh jalan santai, kurang lebih misalnya 150 menit per minggu, atau misalnya latihan otot, misalnya push up, sit up. Push up-nya kalau misalnya masih terlalu berat di lantai, bisa push up di dinding. Olahraga lainnya bisa sambil duduk di kursi, boleh juga. Kemudian kelola cemas, stres, mood, dan istirahat dan juga tidur cukup. Istirahat dan tidur ini beda ya. Kalau tidur ya jelas tidur 6-7 jam per hari minimal, dan istirahatnya ini maksudnya kalau habis bekerja ingat istirahat gitu. Nah, ini latihan pernapasan untuk yang masih mengalami sesak-sesak atau masih ngos-ngosan gitu. Padahal kalau diukur saturasinya normal. Kemudian atau yang sering cepat lelah gitu. Ini adalah latihan pernapasannya. Ini ada 5 pilihan, bukan semua harus dikerjakan, tapi ada 5 pilihan. Boleh pilih salah satu yang paling sesuai, yang kira-kira bisa memulihkan sesak ataupun ngos-ngosan ataupun kecapekan. Misalnya yang pertama, berbaring ke samping, lalu bernafas biasa 3-5 menit. Kalau misalnya ada perbaikan, diteruskan. Bisa juga dengan berhadapan, ini ada meja dan ada bantal, tidur di meja. Badan harus bungkuk ke depan. Atau bungkuk ke depan tanpa meja, ini juga boleh. Boleh dipilih. Barangkali yang seperti ini tidak memperbaiki sesak nafas, boleh dengan cara ini. Atau bisa dengan bantuan kursi. Nah, ini sebenarnya kurang bungkuk ya. Jadi mendekati sikunya ini harus di kursi, atau boleh di jendela. Biasanya di jendela bisa. Atau kalau di mall biasanya bapak-bapak di susuran tepi, kan ada pegangan untuk yang ini ya di mall itu. Misalnya kalau nunggu ibu-ibu berbelanja, itu juga bisa. Atau boleh sambil bersandar di tembok seperti ini. Ini boleh pilih salah satu yang paling sesuai. Kelelahan ini yang paling banyak ya. Hampir banyak yang mengeluh ini di kolom komentar Instagram saya. Waktu saya share ini di Instagram, ternyata cukup banyak yang ini, yang sharing pengalaman gitu. Dan rata-rata pemulihannya cukup lama. Ya, cukup lama, bisa berbulan-bulan. Tapi untuk membantu pemulihannya, yaitu dengan cara yang tadi, pola hidup yang baik. Dan jangan lupa olahraganya nggak mesti harus berat, yang ringan-ringan aja dulu. Soalnya kalau olahraga berat, bisa ini ya, memperlambat pemulihan malah. Dan juga olahraga berat di saat pandemi ini bisa menurunkan daya tahan tubuh, sehingga tidak dianjurkan. Untuk bekerja ataupun beraktivitas, tidak usah diporsir,
tenang-tenang aja, santai, nggak usah buru-buru. Karena kalau misalnya bekerja dengan apa namanya terlalu diporsir, malah lebih cepat capek dan juga istirahatnya lebih lama. Jadi kalau misalnya aktivitasnya santai, tenang, itu bisa tahan lama gitu. Nah, anosmia juga banyak yang keluhkan ya. Jadi anosmia ini pengertiannya mungkin barangkali ada yang belum familiar ya. Anosmia ini hilang kemampuan penciuman. Kalau hiposmia berkurang penciumannya tapi masih ada. Atau parosmia. Kalau parosmia itu ciumnya apa yang kita cium mungkin berbeda. Misalnya kita cium ada bubuk kopi tapi kita menciumnya aroma yang lain gitu. Itu parosmia. Biasanya kalau udah parosmia biasanya cenderung mengarah ke sembuh biasanya. Lalu 90% pulih dalam 1 bulan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu baru selesai isoman dan masih ada anosmia, itu nggak perlu khawatir. Karena rata-rata 1 bulan itu pulih kalau anosmia. Nah, bisa juga dengan smell training kita lakukan. Smell training ini kita bisa kumpulkan dulu aroma-aroma kuat di rumah kita aja. Misalnya bubuk kopi, lemon, cengkeh, bisa juga minyak kayu putih ataupun yang lain. Tapi hindari yang bau-bauan atau aroma yang berbahan kimia, itu jangan. Nah, kemudian ini boleh dikerjakan minimal 2 kali sehari, pagi, sesudah bangun, dan juga sebelum tidur malamnya. Caranya itu kita bisa hidu atau hirup aromanya 20 detik setiap aroma. Misalnya bubuk kopi kita hirup, kita kan mungkin nggak bisa mencium aromanya ya, tapi kita harus bayangkan aroma kopi itu seperti apa sambil menghirup aroma bubuk kopi. Kemudian setelah 20 detik, kita jeda dulu. Jedanya sekitar 10-20 detik, lalu lanjut ke aroma berikutnya. Jadi ada 4 aroma. Minimal 2, tapi baiknya sih 4 ya. Dan dilakukan 2 kali sehari. Boleh lebih sebenarnya, tapi ya 2 aja juga cukup, 2 kali aja cukup. Lalu ini ada juga, ini lumayan jarang dibahas sebetulnya ya. Sindrom pasca ICU. Jadi sekitar 3 hari lalu ada yang komen. Jadi ibu-ibu dia mengeluh katanya suaminya pulang dari ICU malah nggak bisa jalan katanya. Jadi sebetulnya memang banyak yang pasien-pasien kita, saudara-saudara kita yang pulang dari ICU mengalami kelemahan otot. Biasanya sih otot paha ya. Jadi harus dilatih lagi. Biasanya ini dikarenakan berbaring terlalu lama di ICU sehingga banyak ototnya tidak terpakai sehingga menciut gitu. Maka dari itu perlu latihan otot lagi di rumah nantinya. Biasanya akan pulih kalau sudah latihan rutin. Kemudian stres juga, ini udah cukup jelas ya, stres di ICU. Kemudian ada gejala gangguan suara dan juga gangguan makan. Nah, biasanya ini dikarenakan pemasangan intubasi ataupun ventilator. Jadi kan biasanya kalau ada penderita yang cukup berat, itu dipasang intubasi yang terpasang ke ventilator. Nah, itu bisa menyebabkan gangguan suara, jadi suara serak dan juga lemah, dan juga gangguan makan, terutama gangguan menelan. Nah, untuk memulihkan suaranya, kita cukup berbicara seperti biasa setiap harinya, tapi jangan berbisik karena kalau berbisik, pita suara jadi tegang dan juga tidak boleh berteriak. Istirahat kalau misalnya habis kehabisan nafas saat berbicara, boleh latih suara kita dengan bernyanyi, tapi jangan nyanyi yang terlalu tinggi suaranya, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh yang terlalu teriak juga nggak bisa, yang biasa-biasa aja. Kemudian kalau misalnya kita agak sulit berbicara atau tidak nyaman, kita boleh berkomunikasi dengan cara misalnya menulis, mengirim pesan, dan yang lainnya. Jangan lupa untuk minum air ya, supaya menjaga kelembapan juga di tenggorokan. Untuk kemampuan menelannya, ini biasanya perlahan-lahan ya pulih, sehingga supaya memberi waktu pemulihan, setiap kali makan kita harus duduk tegak, nggak boleh baring, miring, badan harus tegak. Setelah makan, minimal 30 menit itu harus tegak ya. Duduk boleh, berdiri bisa. Lalu untuk melatih saluran makan kita juga boleh makan dengan konsistensi yang berbeda, misalnya lunak, kemudian keras, yuk gantian. Dan saat makan harus konsentrasi, jadi nggak bisa sambil
sambil mengerjakan yang lain gitu, karena kita bisa bisa tersedak dan sebagainya. Pastikan mulut kosong sebelum mengunyah lagi. Jadi jangan langsung belum belum ditelan langsung dimakan lagi. Makan porsi kecil namun sering. Ini untuk penyintas yang kalau dengan porsi biasa itu udah nggak kuat. Beberapa orang seperti itu. Jadi dengan porsi biasa udah nggak kuat. Jadi boleh dipecah aja porsinya, tapi sering. Nah, kemudian kalau misalnya batuk atau tersedak harus berhenti dan juga istirahat. Nah, ini juga ada yang mengeluhkan ini nih. Setelah sembuh malah pelupa, Dok. Nah, ini istilahnya kita sebut brain fog. Gejala-gejalanya seperti perubahan perilaku, gangguan kognitif, sering bingung, lalu memori jangka pendek juga terganggu, konsentrasi juga buruk. Kalau misalnya mengalami seperti itu, kita bisa bantu pemulihannya aktivitas fisik. Jadi dengan aktivitas fisik, olahraga, rutin, dan juga bertahap itu juga membantu pemulihan memori kita. Jadi itu penting. Lalu latihan otak, misalnya bermain puzzle, kita boleh puzzle yang anak-anak itu boleh juga kita kita mainkan. Membaca buku, boleh pilih buku yang ringan, buku novel ataupun buku seperti self management itu boleh. Jadi keuntungannya jadi double ya. Selain latihan otak, jadi ada manfaat belajar dari buku. Nah, berhubung karena banyak juga yang merasa jadi pelupa, jadi kita juga harus gunakan pengingat, misalnya catatan, alarm, dan lain-lain. Dan satu lagi, biasanya terutama perempuan nih, jadi yang suka multitasking, setelah COVID sembuh malah jadi nggak bisa multitasking. Jadi memang harus perlahan-lahan ya. Jadi kalau misalnya ada tugas, kerjakan satu persatu, atau kalau misalnya ada tugas yang susah, dipecah aja tugasnya. Jadi yang dari yang ringan dulu dan seterusnya supaya pekerjaannya selesai. Soalnya kalau misalnya orang-orang yang mengalami brain fog ini malah sering merasa kewalahan dengan tugas-tugasnya. Padahal itu dulunya rutin dikerjakan. Rambut rontok. Jadi 1 minggu ke belakang ini banyak juga yang mengeluh nih di DM, rambut rontok dok katanya. Jadi memang benar bahwa beberapa penyintas juga mengalami rambut rontok. Pertanyaan yang paling sering itu kenapa ya dok? Apakah memang benar hubungannya dengan COVID? Lalu kalau misalnya rontok terus apakah akan botak? Soalnya katanya menyisir dengan tangan aja langsung rontok rambutnya. Jadi sebetulnya setiap helai rambut ini ada fase pertumbuhan dan juga fase istirahat. Istilah medisnya ini, tapi nggak mesti dihafal ya. Yang penting tahu aja bahwa fase pertumbuhan dan juga fase istirahat. Jadi setiap rambut biasanya akan mengalami fase pertumbuhan terus. Kemudian ketika memang sudah waktunya dia akan fase istirahat, tapi itu akan lama sekali waktunya ya. Ketika sudah fase istirahat dia nggak akan tumbuh lagi, dia sudah berhenti biasanya. Nah, kalau misalnya sudah fase istirahat, ini yang gampang banget rontok. Jadi kadang disisir aja udah rontok. Nah, pada kasus COVID, banyak helai-helai rambut ini mulai jadi cepat fase istirahat gitu. Jadi ibaratnya penuaan dini ya pada sel-sel rambut. Jadi yang tadinya masih fase pertumbuhan yang harusnya cukup lama, tapi jadi lebih cepat fase istirahat sehingga lebih gampang rontok seperti itu. Nah, kenapa? Penyebabnya apa? Biasanya gara-gara nutrisinya ataupun stres. Stres ini bukan hanya stres otak ya, tapi stres badan ya, stres tubuh. Karena banyak sel tubuh yang nggak kebagian oksigen, kan rata-rata penyintas ini ada yang kekurangan oksigen ya, saturasi turun. Nah, jadi oksigen itu nggak dibawa ke ini, jadi nggak ternutrisi sehingga banyak helai-helai rambut ini yang seharusnya masih fase pertumbuhan, jadi masuk ke fase istirahat sehingga gampang banget rontok. Nah, jadi cara mencegahnya, tapi ini masih belum terbukti banget bermanfaat ya, tapi bisa dicoba. Bisa dengan konsumsi vitamin D, lalu protein tinggi dan juga zat besi. Zat besi ini dari daging-dagingan banyak ya. Lalu nggak perlu khawatir, ini nggak akan permanen botak. Biasanya rambut-rambut ini walaupun misalnya rontok, dia
akan bisa tumbuh kembali. Tapi memang butuh waktu sekitar 6-9 bulan lagi. Untuk long COVID ini sebenarnya obat-obatnya nggak ada yang spesifik. Jadi kalau ada keluhan itu kita atasi. Jadi secara simptomatik aja. Kalau misalnya ada nyeri-nyeri, kita kasih obat nyeri. Ataupun ada meriang atau mungkin demam barangkali, kita kasih obat yang sesuai. Tapi jangan lupa untuk konsultasi, terutama kalau misalnya gejala-gejalanya cukup serius. Misalnya nyeri dada ataupun jantung berdebar. Yang seperti itu kita nggak boleh berpikir oh ini long COVID jadi biasa aja, nggak seperti itu. Kita harus tetap pastikan barangkali itu mungkin bukan long COVID tapi kebetulan ada penyakit jantung ataupun penyakit yang lain. Jadi perlu juga dikonsultasikan. Salah satu gejala long COVID yang paling sering adalah kelelahan seperti yang telah kita bahas di depan. Dan kalau misalnya itu belum pulih juga, perlu juga ke konsul ke dokter rehab medik boleh. Jadi untuk membantu pemulihan kecapekan atau kelelahan. Nah ini satu lagi saya tambahkan soal vaksinasi. Apakah penyintas perlu divaksinasi? Jawabannya perlu karena kalaupun sudah sembuh, kekebalan yang kita punya atau kekebalan pada penyintas itu tidak permanen, jadi masih perlu divaksin. Apakah boleh langsung vaksin nggak dok? Atau memang harus tunggu 3 bulan? Sebetulnya secara medis boleh-boleh aja ya, nggak ada masalah. Jadi kalaupun misalnya waktu vaksin kita nggak tahu ternyata sakit COVID, itu juga nggak ada masalah. Tapi kita punya regulasi untuk penyintas harus menunggu 3 bulan. Alasannya ada, alasannya pertama, karena penyintas ini masih punya kekebalan sampai 8 bulan ke depan. 95% penyintas masih punya kekebalan. Kemudian vaksin kita ini terbatas, jadi kita dahulukan dulu orang-orang yang memang belum pernah sakit atau yang belum punya kekebalan, sehingga harapannya semakin banyak nih orang yang kebal supaya nanti bisa tercapai kekebalan kelompok. Rencananya seperti itu. Kalau misalnya punya long COVID, apakah boleh vaksin dok? Prinsipnya saat vaksin itu kita harus sehat. Jadi kalau misalnya kita punya long COVID, misalnya diare atau batuk-batuk, sebaiknya sih kita tidak anjurkan ya, karena kita kan mau mengamati KIPI. KIPI ini efek pasca vaksin, tapi bukan berarti efek samping vaksinnya, itu berbeda. Jadi kita harus pastiin dulu sehat, karena kita mau amati KIPI-nya. Soalnya kalau misalnya kita saat vaksin sakit, nah kita bingung ini karena vaksin atau karena long COVID, jadi bingung seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Inti yang saya ingin saya sampaikan lagi adalah gejala sindrom pasca COVID ini bisa dialami oleh penyintas yang berat maupun ringan. Jadi kita nggak bisa prediksi sebetulnya. Orang yang punya gejala ringan sekalipun bisa akhirnya gejala COVID. Bahkan kalau misalnya selama ini dia ringan dan gak ada batuk-batuk, setelah 1 bulan bisa aja muncul gejala baru, yaitu gejala batuk misalnya, itu termasuk long COVID juga. Jadi nggak mesti gejala yang saat COVID terus ada, nggak mesti. Bisa aja gejala baru muncul. Lalu olahraga itu punya manfaat yang sangat baik untuk memulihkan gejala long COVID, terutama kelelahan, kemudian untuk yang pelupa, sering bingung, itu bisa dengan olahraga. Dan yang paling penting adalah gejala-gejala long COVID umumnya pulih, tapi memang butuh waktu. Nah, berapa lama itu nggak bisa diprediksi, setiap orang bisa beda-beda pemulihannya. Tapi supaya supaya bisa bersiap, pemulihan ini kadang-kadang bisa membutuhkan waktu berbulan-bulan. Jadi tidak perlu kecewa, tetap bersabar aja dan lakukan terus pola hidup yang baik. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Barangkali jika ada pertanyaan akan kita bahas. Saya kembalikan ke Mbak Dita. Oke, terima kasih Dokter Sam. Banyak banget manfaat yang kita dapatkan dari paparannya. Ini termasuk topik yang jarang dibahas juga di webinar-webinar. Biasanya kan fokusnya supaya tidak terkena COVID atau isoman, tapi kali ini adalah bagi penyintas. Dan ternyata berdasarkan riset yang ada, 40% penyintas SARS aja
ada yang merasakan masih lelah begitu ya dok ya, 40 minggu betul. pasca dikatakan sembuh. Kemudian long Betul. COVID tadi udah dijelaskan juga sama dokter saya adalah respon peradangan terhadap kerusakan oleh virus dan apakah masih bisa menular. Tapi kalau sudah dinyatakan sembuh oleh dokter, sudah negatif tesnya, berarti sebenarnya tidak ya dok ya. Tapi gejala ini memang terus timbul selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Nah yang jadi pertanyaannya ini dok, rata-rata tuh berapa lama sih dok sampai bisa benar-benar kita merasa normal? Apakah mungkin nih merasakan tubuh tuh normal kembali seperti sebelum kena COVID nih dok? Oke, jadi kalau dulu istilah kita selalu long COVID ya dok, Mbak ya. Long COVID itu di atas 4 minggu. Tapi beberapa bulan yang lalu akhirnya dibuat istilah yang baru seperti yang tadi ada post akut sama post COVID. Nah dibentuklah disepakati ada 12 minggu. Jadi setelah didata ternyata rata-rata itu tepat di 12 minggu biasanya. Tapi banyak juga yang lewat dari 12 minggu. Nah jadi kalau dari cerita ataupun curhat dari para penyintas, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, dan bisa lebih juga. Ada yang mungkin 1 bulan udah pada pulih sebetulnya. Seperti itu. Ada yang 3 bulan sampai 6 bulan, tapi dalam kondisi bisa kembali lagi seperti normal, ada iya. Ada kemungkinan ya. Jadi sebenarnya istilah pulih ini perlu didefinisikan dengan jelas sih sebetulnya ya. Ada yang pulih ini memang benar-benar tidak merasakan benar-benar pulih ya, benar-benar pulih. Atau ada juga yang sudah terbiasa dengan gejalanya, jadi tidak notice lagi dengan gejala yang dialami, seperti itu. Jadi pada umumnya sih lebih banyak persentasenya sudah hilang gejalanya. Oke, nah nih dok, bahkan ada beberapa juga dari penyintas ini yang sebenarnya tidak memiliki penyakit bawaan begitu ya dok, tapi setelah dinyatakan sembuh dari COVID-19, ini justru memiliki ada sindrom, ada riwayat terpapar muncul diabetes nih dok. Ini sebenarnya apa yang terjadi sih dok? Maksudnya saat sesudah sebelum COVID itu tidak ada riwayat diabetes, tapi setelah selesai proses penyembuhan dari COVID-19 kemudian dinyatakan ada diabetes. Nah itu seperti apa sih dok? Oh kalau seperti itu sebetulnya perlu ditelusuri ya. Kemungkinan sebenarnya dulunya pernah ada diabetes ataupun dalam keluarganya ada riwayat diabetes barangkali seperti itu. Soalnya diabetes mellitus ini bukan termasuk gejala long COVID yang paling banyak dialami gitu. Seperti itu. Oke. Nah, lalu dari kondisi seperti ini dok, tes-tes apa sih yang harus kita lakukan? Ada sejumlah tes juga kalau misalkan kita lihat dari internet, kemudian juga riset-riset, itu kan ada beberapa seperti ada tes antibody, kemudian apakah kita harus tes paru-paru, seperti itu. Ada nggak sih beberapa anjuran nih dok yang harus kita lakukan setelah pasca COVID, kemudian masih merasakan kelelahan atau masih ada gejala-gejala lain nih pasca COVID? Oke, sebetulnya setelah kita sembuh itu nggak dianjurkan sih untuk periksa apapun ya Mbak ya, nggak ada dianjurkan kecuali ada gejala. Dan itu pun biasanya setelah 4 minggu atau setelah 1 bulan dari gejala pertama dan masih ada keluhan, baru kita lakukan pemeriksaan dan itu juga tergantung keluhan yang dikeluhkan seperti itu. Misalkan barangkali ada demam-demam atau sering meriang, itu mungkin kita bisa anjurkan cek darah, atau untuk yang masih mengeluhkan batuk atau yang ngos-ngosan walaupun mungkin bukan sesak nafas, kita bisa anjurkan untuk fototoraks. Dan biasanya untuk yang kelelahan, karena itu yang paling banyak, nah itu yang paling sulit untuk menilainya. Biasanya kita ada kuesioner fatigue apa itu ya, saya lupa, FAS, jadi biasanya pakai kuesioner itu, tapi itu juga cukup bias ya, karena itu terlalu subjektif juga sebetulnya. Jadi memang ada beberapa pemeriksaan, tapi itu juga tidak serta-merta dilakukan langsung setelah sembuh, dan hanya dilakukan saat ada keluhan saja. Nah, kalau tadi kan dokter juga sempat menyatakan nih, kalau misalkan yang mendapatkan gejala pasca COVID ini nggak hanya yang memiliki komorbid, tapi misalkan kita punya gejala atau mungkin OTG itu juga tetap memiliki kemungkinan ya dok ya mengalami gejala-gejala pasca COVID ini ya dok? Atau hanya khusus untuk yang komorbid berat begitu dok? Oh ya, jadi OTG juga punya risiko seperti ini ya, gejala long COVID. Misalnya kelelahan bisa juga, jadi nggak mesti yang bergejala. OTG juga bisa. Beberapa pasien kita juga punya keluhan seperti itu Mbak. Jadi
Artinya kita nggak bisa terlalu menganggap remeh ya, karena nggak mesti gejala berat ataupun yang bergejala aja yang bisa punya gejala long COVID. Jadi semuanya ini berpotensi, belum bisa ditentukan ya dok ya, apakah yang OTG Mm-mm. mungkin bisa Mm-mm. terbebas Mm-mm. dari long COVID. Nah, Betul, ini betul. ada juga yang bertanya nih dok, ini kakaknya Mm-mm. Gimana? negatif COVID-19, tapi hasil toraksnya masih dinyatakan pneumonia. Di awal Mm-mm. kena COVID, toraksnya ini pneumonik proses, tapi setelah negatif Mm-mm. malah pneumonia. Dan Mm-mm. selama kena COVID ini sudah konsul dan dipantau oleh dokter pribadi, minum antibiotik, obat peradangan, ivermectin, dan juga vitamin dosis tinggi. Oleh dokter pribadi dikasih antibiotik lagi dan obat racikan untuk mempercepat kesembuhan. Apakah memang seperti ini? Wajarkah kalau pneumonia stay lebih lama dibandingkan dengan virusnya sendiri nih dok? Oke. Jadi perlu diketahui bahwa hasil ronsen itu kan dibaca oleh dokter ya, dan hasil bacaan itu bisa berbeda-beda gitu, berbeda-beda setiap dokter, tergantung siapa yang baca. Kemudian biasanya memang kalau pada kasus COVID ini, gambaran pada ronsennya itu sering sekali mengarah normal setelah sembuhnya biasanya. Tapi bukan berarti kalau sembuh sudah pasti normal. Kadang-kadang ada kelainan juga. Apalagi kalau misalnya pada gambaran foto toraks itu bisa memberikan bekas juga. Kalau misalnya ada apa namanya kerusakan-kerusakan oleh virus di paru, ya jaringan paru, itu kalau misalnya cukup bermakna kerusakannya, justru malah memberikan bekas sehingga ketika sembuh gambarannya masih ada seperti itu. Jadi sebenarnya masih ada terlihat ya dok ya ketika dilakukan pemeriksaan. Ya, dan kita nggak bisa memastikan seseorang itu masih sakit atau tidak berdasarkan foto toraks, nggak bisa. Jadi yang bisa menyatakan itu melalui hasil tes. Terutama sebenarnya durasi masa isolasi dan juga gejala-gejalanya. Kalau misalnya gejalanya sudah pulih, masa isolasinya juga sudah panjang ya, sudah selesai, itu sebetulnya udah hampir bisa kita simpulkan sembuh gitu. Walaupun gambaran ronsen masih ada, mungkin ada bercak, itu bisa aja kita simpulkan sembuh sebetulnya. Jadi sebenarnya sudah sembuh, tidak bisa ditentukan dari hasil scan itu ya dok. Nah, tapi ini pada saat positif terpapar CT scan paru, ada terlihat spot putih di pinggiran. Apakah spot putih di paru-paru ini bisa hilang dan 100% kembali normal nih dok setelah dinyatakan sembuh itu? Ada kemungkinan nggak dok? Bisa aja sih normal lagi, dan rata-rata kalau pada kasus COVID kan normal lagi ya. Tapi sekali lagi gambaran ataupun kerusakan pada paru, kalau misalnya sudah meninggalkan jaringan parut, itu bisa meninggalkan bekas gitu, sehingga kita nggak bisa pastikan hampir normal lagi gitu. Tapi kebanyakan normal. Kira-kira butuh waktu berapa lama? Apakah tergantung sama fisik masing-masing individu? Oke. Kalau misalnya jaringan parut pada paru itu bisa bertahun-tahun, Mbak. Jadi nggak hilang biasanya. Wow, jadi cukup lama ya untuk penyembuhannya begitu dok ya? Bukan penyembuhan ya, tapi ibarat kalau misalnya kita ada luka di tangan ya, kadang-kadang kan memberikan bekas, bahkan sampai kita dewasa masih ada bekasnya. Jadi sama halnya seperti itu di jaringan paru. Kalau misalnya cukup bermakna kerusakannya, jadi gambaran di parunya bisa tetap ada gitu sampai waktu yang cukup lama. Untuk menghilangkan jaringan parutnya Iya, gitu ya, tapi sebenarnya sudah sembuh gitu ya. Yes, betul sekali Mbak. Oke, ini ada lagi yang bertanya nih dok, ini penyintas COVID yang positif di tanggal 23 Juni dan sudah tidak ada gejala lagi, tapi 11 Juli PCR masih positif dengan CD37. Kontrol terakhir, dedemier masih abnormal. Saat ini masih gampang capek dan jika naik tangga ngos-ngosan. Apakah perlu kontrol ke dokter paru mengingat gejala saya waktu itu hanya pusing dan muntah saja? Mohon pencerahan nih dok. Oke, ya. Jadi ini sering juga nih keluhan seperti ini. Kalau misalnya, sebenarnya prinsipnya begini, kalau misalnya masih ada gejala, terutama lewat dari 4 minggu, itu memang kita anjurkan untuk konsul ya, konsul lagi ke dokter. Cuman saya mungkin lebih notice ke hasil PCR ya. Sebetulnya dari pedoman, kalau misalnya sudah sembuh,
itu tidak dianjurkan untuk mengulang PCR dalam waktu 3 bulan jika tidak ada gejala baru. Jadi kalau misalnya nggak ada gejala baru dalam 3 bulan itu nggak perlu PCR karena hasil positif setelah 3 bulan dan tidak bergejala itu hasilnya palsu gitu, positif palsu. Kemungkinan karena ada sisa-sisa bangkai dari virus sehingga masih positif. Nah, jadi itu kalau itu bukan hal yang mengejutkan kalau misalnya sesudah sembuh masih positif. Nah, untuk yang tanda-tanda lainnya itu mungkin bisa kita sebut sebagai gejala long COVID. Kalau misalnya itu mengkhawatirkan, apalagi kalau misalnya mengganggu, kita anjurkan ke ini konsultasi tatap muka ke dokter spesialis. Oke, oke. Terima kasih dok untuk penjelasannya. Tadi cukup jelas. Jangan-jangan itu sebenarnya ada false begitu ya dari hasilnya. Benar. Hanya sisa-sisanya aja sebenarnya sudah dinyatakan sembuh. Nah, kalau misalkan pneumonia pasca COVID ini apakah bisa diterapin juga nih dok dengan menggunakan antibiotik atau sebenarnya bisa melakukan penyembuhan tanpa bantuan obat antibiotik gitu dok? Sebenarnya gini, antibiotik ini dipakai kalau memang terbukti ada ini ya, ada infeksi bakteri. Kalau misalnya nggak ada, kita nggak perlu pakai antibiotik. Pneumonia ini sendiri untuk membuktikannya juga biasanya harus dengan pemeriksaan dahak, biasanya didahakkan batuk, misalnya dia ada batuk, kemudian ada demam, batuk dahaknya kita periksakan ada bakteri baru kita berikan. Tapi biasanya kan karena kasus seperti COVID ini kadang kita nggak sempat memeriksa dahak, sehingga kalau misalnya ada pneumonia, kita berikan antibiotik. Tapi kalau misalnya sudah sembuh, gambaran pneumonia ini tidak berarti kita harus memberikan antibiotik. Seperti itu. Berarti tidak tergantung ya dok ya? Tergantung situasinya Mbak. Oke, kemudian dok, ini banyak sekali pertanyaan. Kalau dilihat partisipannya sampai 300-an, mungkin banyak juga yang penasaran nih apa yang harus dilakukan ketika sudah dinyatakan negatif tapi masih merasakan gejala-gejala ini. Nah, ini ada juga yang menanyakan nih ketika ibu hamil positif COVID-19, nah ini apakah ada kemungkinan bayinya juga bisa positif nih dok? Oke, ibu hamil ya Mbak ya? Yes, jadi belum ada bukti sampai sekarang COVID ini bisa menular dari ibu ke anak di dalam kandungan, itu nggak ada. Tapi biasanya penularannya itu saat melahirkan, saat persalinan, seperti itu. Jadi kalau misalnya ibu hamil nggak usah khawatir anaknya ini, nggak perlu khawatir anaknya tertular saat hamil. Jadi sebaiknya kontrol gejala, pastikan gejalanya cepat pulih saat hamil. Oke, jadi sebenarnya tidak akan tertular ya dok ya melalui aliran darah atau apa begitu ya dok? Nggak bisa. Jadi kalau misalnya hamilnya trimester 2 atau trimester 1, jelas itu nggak menularkan ke bayi. Yang kita khawatirkan kalau misalnya dia trimester akhir dan saat persalinan gitu. Itu yang lebih berbahaya, mungkin terpapar dari udara begitu ya? Betul. Oke. Nah, dok, apakah penyintas yang telah melakukan vaksin dosis kedua ini akan berpengaruh terhadap gejala long COVID nih dok? Apakah efek long COVID ini berbeda dengan yang belum melakukan vaksin nih dok? Oke, jadi ini dari laporan-laporan sementara ya. Kalau misalnya sudah vaksin, biasanya gejala long COVID-nya itu semakin jarang terjadi. Biasanya. Lebih cepat penyembuhannya gitu ya dok ya? Iya, jadi kalau misalnya ini belum pernah, misal contoh kasus pertama belum pernah sakit divaksin, biasanya itu lebih ringan ataupun lebih cepat pemulihan gejala long COVID-nya. Dan yang kedua, orang yang sudah pernah sakit dan gejala long COVID-nya ada, kemudian dia menerima vaksin, biasanya pemulihan long COVID-nya juga bisa lebih cepat setelah divaksinasi. Jadi cukup membantu ya begitu dok ya dengan adanya vaksin. Betul Mbak. Tapi tetap kalau misalkan sudah dinyatakan negatif harus ada jarak ya dokter ya 3 bulan. Yes, betul. 3 bulan. Apakah ini perlu dilakukan vaksin ulang nih dok? Kalau misalkan kita terkenanya setelah vaksin yang pertama begitu, apakah harus ngulang lagi ke vaksin pertama atau boleh lanjut langsung kedua nih dok? Lanjut kedua Mbak. Jadi dosis keduanya 3 bulan setelah dinyatakan sembuh. Oke. Ini banyak sekali nih pertanyaan, sampai bingung harus memilihnya. Nah, kemudian ini masih soal
ibu nih ketika sudah Mhm. melahirkan, apakah dari ASI ini bisa diberikan dok awal kalau misalkan masih dinyatakan positif? Boleh. Jadi sebetulnya kalau dari WHO menganjurkan sekali memberi ASI pada anak, walaupun sang ibu masih positif. Tapi harus diperhatikan juga kondisi si ibu. Kalau misalnya si ibu memang kuat, sanggup menyusui, diperbolehkan si ibu menyusui anaknya. Tapi harus tetap misalnya pakai masker, sebelum menyusui cuci tangan, seperti itu. Tapi kalau misalnya penderita COVID si ibu ini cukup berat, tentu nggak mungkin bisa menyusui ya, karena kondisinya cukup berat. Jadi kalau situasi seperti itu, kita bisa dengan ASI perah biasanya. Tapi kalau ringan, boleh disusui langsung. Malah dianjurkan, soalnya di dalam ASI itu ada antibodi khusus IgA namanya. Jadi itu bisa menolong bayi juga untuk memproteksi dirinya dari COVID. Oke, berarti sebenarnya kalau misalkan dipisahkan dengan bayinya dengan ASI perah begitu dok masih aman begitu ya? Aman. Nah, jadi dalam Dan ASI jadi juga dalam untuk ASI nggak ada COVID biasanya. Belum terbukti. oke. Nah, dok, ini kan ada beberapa penyakit yang ternyata tadi kan seperti yang sebenarnya dia tidak ada diabetes gitu, kemudian dinyatakan diabetes setelah sembuh dari COVID-19. Tapi itu kan itu mungkin ada keturunan atau mungkin memang sebelumnya memiliki potensi begitu. Tapi ada juga beberapa penyakit seperti asam lambung, kemudian ada emah yang tiba-tiba muncul setelah dinyatakan negatif. Itu apakah wajar atau seperti apa ya, dok? Sebenarnya kalau yang namanya penyakit nggak ada yang wajar ya, Mbak ya. Dan tapi kita bisa jelaskan penyebabnya apa gitu, apa alasannya. Saya sering dapat pertanyaan juga, terutama yang ini ya, keluhan yang tadi apa namanya, asam lambung meningkat seperti itu setelah sembuh. Biasanya memang itu mengaburkan gejala sesak juga karena mereka biasanya mengeluh sesak padahal sebenarnya asam lambung. Nah, biasanya orang-orang yang mengeluh asam lambung ini kemungkinan saat isolasi banyak berbaring seperti itu. Kalau di ruang isolasi banyak berbaring atau di ICU banyak berbaring. Atau barangkali saat isoman kurang aktivitas itu bisa membuat peningkatan asam lambung karena terlalu banyak berbaring seperti itu. Jadi sebenarnya efek yang muncul itu dikarenakan selama proses pengobatan, terlalu banyak istirahat, kemudian posisi, begitu. Benar-benar. Menyebabkan ada gejala-gejala yang timbul justru setelah sembuh dari COVID-19. Betul Mbak. Oke, banyak sekali pertanyaan di sini dan semuanya tidak bisa dijawab satu persatu oleh Dr. Samuel. Kalau misalkan ada beberapa pertanyaan yang masih ingin ditanyakan, mungkin bisa langsung ke Instagram Dr. Sam begitu ya. Dan banyak sekali informasi infografis yang ada di sosial media beliau. Terima kasih banyak dokter untuk jawaban-jawabannya. Paling tidak dari paparan yang tadi juga sudah banyak menjelaskan bagaimana cara menangani gejala-gejala pasca COVID yang masih menyertai para penyintas. Nah, mohon menunggu masih di sini dok. Nanti setelah yang satu ini masih pengen ditanya nih dari closing statement dari dokter. Dan sebelumnya Dita mau memberikan informasi juga mengenai salah satu benefit yang baik sekali buat kita semua yang ada di sini. Ini adalah Global Medical Plan dan Excellent Care Plus. Jadi di masa pandemi ini perlindungan terhadap diri sendiri dan keluarga tentunya menjadi yang utama, khususnya soal kesehatan. Oleh karena itu, spesial untuk nasabah Generali kali ini ada layanan konsultasi virtual dengan Dr. Leo hanya dengan aplikasi Gen iClick. Jadi Generali siap mendampingi kamu meski di saat pandemi dan juga isoman. Nah, konsultasi gratis nih 24 jam dengan jaringan dokter profesional. Ada fitur Dr. Leo, tebus obat, antar obat, dan klaim biaya obat bisa dilakukan dari rumah saja. Jadi nggak usah panik nih, karena mulai sekarang semakin mudah nih berkonsultasi dengan dokter dan tebus obat hanya dengan satu klik di aplikasi Gen iClick. Jadi nggak usah mikir tebus obat di Dr. Leo gratis ongkir. Bayangin ya, sekarang kita di rumah aja bisa langsung semua akses mengenai kesehatan melalui Dr. Leo. Dan juga tebus obatnya ini diantar gratis loh. Kapan lagi? Langsung download aja Gen iClick sekarang di Play Store dan juga App Store di handphone kalian semua. Nah, yang nggak kalah pentingnya juga nih, Generali Friends juga harus perkuat perlindungan kesehatan dengan Excellent Care Plus dan Global Medical Plan. Hanya untuk kamu dan keluarga berobat tenang tanpa pusing soal biaya karena semua biaya perawatan dibayar sesuai tagihan.
Kemudian ada kemudahan rawat inap tanpa batasan hari termasuk perawatan ICU di seluruh dunia sampai ke luar negeri dengan sistem cashless. Dan jangan khawatir juga karena jaringan rumah sakit yang terpercaya hanya dengan manfaat Global Medical Plan hingga 35 miliar rupiah uang pertanggungan per tahunnya. Wow, keren banget kan ya. Pokoknya Generali selalu siap hadir untuk kamu karena kami mengutamakan kamu. Nah, tunggu apa lagi? Langsung aja cari info lebih lanjutnya di www.generali.co.id dan temukan virtual chat Jen di pojok kiri bawah yang bisa kamu langsung tanya-tanya tentang berbagai macam proteksi dari Generali. Itu dia manfaatnya untuk kita semua di sini. Semoga bisa terus menjaga kesehatan selama pandemi, tetap terus sehat, berpikiran positif, dan juga hindari kesulitan-kesulitan yang mungkin kita alami kalau harus berobat begitu ya, atau membeli obat di luar. Oke nih, Generali Friends, Gentox kan pasti selalu bagi-bagi hadiah di setiap adanya Gentox nih. Nah, sebagai apresiasi kami akan umumkan 5 orang yang beruntung mendapatkan eksklusif merchandise melalui Instagram Generali dan akan langsung dihubungi oleh tim Gentox dan akan dikirimkan hadiahnya. Jadi jangan lupa untuk selalu follow Instagram Generali di @generali_id dan jangan lewatkan info-info terkini seputar Generali dan juga Gentox pastinya. Nah, masih kita kembali dengan Dr. Sam di sini. Halo Dok, masih di sini? Iya, masih di sini. Oke, dokter boleh dikasih closing statement-nya, mungkin pesan-pesan untuk Generali Friends di sini untuk selalu menjaga kesehatan, terbebas dari segala ancaman virus dari COVID-19. Silakan Dok, boleh. Oke, baik. Jadi masih berkaitan dengan topik hari ini, bahwa semua penyintas itu punya potensi untuk mendapat gejala long COVID. Siapa saja. Memang lebih banyak gejala yang berat, tapi gejala ringan juga bisa mendapat gejala long COVID. Untuk mencegahnya, tentu harus mencegah COVID, protokol kesehatan lebih ketat, supaya kalau kita tidak jatuh ke COVID, kita nggak mengalami gejala long COVID. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang sudah penyintas atau mungkin saat ini sedang isoman, sebaiknya coba terapkan pola hidup sehat, terutama olahraga. Jadi olahraga itu sangat punya peran untuk memperbaiki ataupun membantu pemulihan gejala long COVID. Begitu aja, Mbak. Oke, terima kasih Dokter Samuel Beketiri, luar biasa sekali apa yang diberikan hari ini. Setuju banget, mungkin apa yang harus bisa dilakukan adalah menjaga pola hidup sehat, karena itu salah satu yang utama selama pandemi ini. Sebelum kena COVID, para penyintas atau siapapun yang saat ini ada di rumah selalu menjaga protokol kesehatan, pastinya 5M itu penting sekali. Kemudian juga melakukan olahraga ringan, kemudian juga mengkonsumsi gizi seimbang, dan juga menghindari tadi ya mulai dari alkohol, kafein, dan juga merokok yang pastinya akan membuat tubuh kita ini jadi tidak baik imunnya. Terima kasih sekali Dokter Sam sekali lagi dan juga Generali Friends bergabung hingga akhir sesi ini. Terima kasih dan nanti kita akan berjumpa tentunya di Gentox berikutnya dengan topik-topik yang menarik dan jangan lupa untuk mengkonsumsi suplemen juga, vitamin, dan stay di rumah aja agar kita semua selalu sehat. Terima kasih dan kata saya Anastasia Pradana diri. Sampai jumpa.